Halo, Citrapreneur dan UC People, ketemu lagi bersama saya Denny Bernardus dalam DB Talk sesi yang ke-16. Hari ini kita masih di Corepreneur, tempat di mana biasanya mahasiswa-mahasiswa Universitas Ciputra itu melepaskan lelah. Ya, mereka bisa duduk-duduk santai di tempat ini ya pada saat mereka mau memulai kuliah atau setelah dari kuliah yang satu ke kuliah yang berikutnya, dia bisa ngaso di sini ya. Ada video tentang hal-hal yang sedang dikerjakan dalam hari-hari ini di kampus, ya informasi-informasi apa itu ada di layar besar yang di belakang itu. Ya, tempat ini hari-hari ini sedang disiapkan bagi program prioritas kita, yaitu vaksinasi. Ya, vaksinasi kepada setiap hari 150, 5 hari programnya, jadi in total kira-kira 750 para pendidik, ya tenaga non pendidikan juga kita selesaikan, para housekeeping, security semua, sehingga harapannya mohon doanya semua proses ini berjalan dengan lancar sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di Universitas Ciputra dan juga di sekolah-sekolah kita lainnya. UC People dan Citrapreneur, hari ini kita berjumpa dengan tamu keren kita. Halo Pak Fabio. Halo Pak, Ya, terima kasih sudah datang, cakep sekali nih Pak Fabio. Ya, silahkan memperkenalkan diri Pak Fabio ke audiens kita, para UC People dan Citrapreneur biasanya kita menyebut. Hai semua, kita akan melihat bagaimana kegiatan keseharian saya sebagai dosen di Universitas Ciputra. Ngomong-ngomong mengenai e-learn dan Moodle, jadi Universitas Ciputra sudah sangat mempunyai platform untuk pembelajaran secara jarak jauh dengan sangat baik. Jadi mahasiswa dapat langsung mengakses e-learn atau Moodle, di mana seluruh materi dan seluruh persiapan untuk workshop maupun untuk kegiatan aktivitas per minggunya sudah dapat diakses. Wah, ya, UC People dan Citrapreneur, Anda tahu nggak tempat Mr. Fabio ini mengajar itu adalah tempat yang sangat keren. Gitu ya, Mr. Fabio ya? Benar, Pak. Keren sekali. Kerennya apa? Tentu ya, fasilitasnya luar biasa ya. Tetapi yang saya bisa share ke teman-teman, jurusan namanya apa, Mr. Fabio? Fashion Product Design and Business. Fashion Product Design and Business. Jumlah penerimaan mahasiswanya di setiap tahun itu jumlahnya adalah paling besar dari kampus-kampus fashion yang ada di Indonesia. Betul ya, Mr. Fabio ya? Betul ya, di seluruh Indonesia ya. Jadi Mr. Fabio ini bersama adik-adik mahasiswa di Universitas Ciputra, khususnya bidang fashion, desain, dan bisnis ini, itu menciptakan muda prestasi luar biasa yang mencintai fashion. Begitu ya, Mr. Fabio ya? Ya. Wah, keren. Ya, Mr. Fabio, boleh diceritakan di sesi yang pertama, Mr. Fabio ini sudah berapa tahun bergabung bersama Universitas Ciputra, begitu? Bagaimana background pendidikannya, ya? Terus bagaimana kesehariannya? Mengalir saja, Mr. Fabio. Silakan. Oke, saya sudah mengajar selama 8 tahun di Nggak terasa ya, Mr. Fabio ya? dari 2013, Pak. Oh iya. Ya, dan dulu sebelum mengajar di sini saya sempat berkuliah di Berlin. Oh, di Berlin. Ya, saya Universitas Berlin. Untuk background dari fashion saya berkuliah di Esmod Jakarta. Oh, Esmod Jakarta. Ya, sekolah Perancis yang ada di jadi kayak
dosen-dosennya dari Prancis gitu. Oh, keren ya. Oh, saya mengenal Mr. Fabio ini dalam beberapa kali saya memberikan sesi training kepada UMKM begitu. Itu selalu saya gangguin Mr. Fabio karena banyak dari UMKM itu yang selalu produknya kan mengenai pakaian, sepatu, tas. Nah, beliau ini ahlinya. Terima kasih Ya. Pak. Iya, saya senang sekali. Silakan Mr. Fabio, ada hal-hal yang unik dalam satu kelas itu berapa mahasiswa bimbingan Mr. Fabio? Eh, jadi kalau misalnya saya di dalam kelas itu yang paling saya ada megang kelas besar ya, kelas besar itu kelas tekstil. Itu saya Tekstil. megang 60 anak Pak. Oh, 60 anak dalam satu kelas. Iya. Ya. Gimana Mr. Fabio kesehariannya dengan online ini kan padahal kan biasanya kalau fashion kan selalu skill ya. Nah, ini mengolah skill secara online itu saya sulit membayangkan. Gimana Mr. Fabio? Ya itu karena kan terbatas dari segi interaksi ya Pak ya, interaksi Iya. secara fisik. Jadi kita itu berusaha untuk mempersiapkan materi itu sebaik-baiknya. Jadi untuk koordinasi, untuk kelas biasanya kita menggunakan sosial media. Jadi Oke. Zoom, Line, Pakai dan Zoom. WA. Oh, Zoom, Line, dan WA. Jadi Line dan WA juga jalan ya, Mr. Iya. Fabio ya. Karena mahasiswa Soalnya- kan biasanya suka Line, kalau kita sendiri WA. Benar, kalau Oh, mahasiswa oh, suka Line, dan menurut saya itu Line itu juga ada fitur fitur pengumuman ya Pak ya. Jadi itu lumayan membantu. Jadi Oh. kalau mahasiswa untuk deadline tugas itu biasanya saya umumkan lewat Line supaya mereka bisa melihat sendiri. Oh, ya. Oke. Saya dengar Mr. Fabio ini ya ini off the record ya, tapi ya ini online sih ya. Itu dicintai oleh mahasiswi-mahasiswinya. Nah, itu kok bisa Mr. Fabio itu dicintai oleh mahasiswa dan mahasiswinya itu apa itu resepnya Mr. Fabio ya? Saya kurang tahu ya Pak ya. Mungkin ya ini ya Pak, banyak senyum ya. Oh, ada senyum ya. Iya, saya selalu tersenyum kok, Pak. Oh, Jadi iya, supaya iya. mereka nggak terlalu ngeri berhadapan dengan kita ya, mungkin Iya, kan ada iya, betul. yang mengecap dosen itu rada serem atau apa. Saya sih Iya. berusaha untuk lebih dekat sih dengan mahasiswa. Oh iya, saya nggak pernah dengar mahasiswa bilang Mr. Fabio serem, itu nggak pernah dengar. Ya, terima Oh kasih. ya, itu saya kira menarik ya bahwa salah satu resep sederhana sehat untuk kita juga ya, itu tersenyum ya ternyata ya. Dan itu bisa memberikan efek ya, apalagi pembelajaran online ya, di depan kamera kita harus tersenyum terus ya dengan mahasiswa dan mahasiswi kita. Nah, ada masalah apa Mr. Fabio dengan online itu yang menurut Mr. Fabio kurang bisa dapat gitu ya di pembelajaran? Kalau secara online sebenarnya di awal-awal sih Pak ya, di awal-awal itu memang kita kan penyesuaian ya Pak ya. Tapi saya rasa kalau dari UPI sebenarnya sudah cukup siap ya Pak. Karena dari awal kan kita memang diminta untuk ada beberapa kelas yang sudah blended learning. Jadi itu sebelum pandemi juga kita sudah belajar dari teman-teman yang sudah mempersiapkan kelas blended learning ya. Jadi sudah kalau dari FPD sih sudah cukup siap sih Pak. Jadi kita ada melakukan banyak banyak kegiatan yang membuat, terutama di kelas saya itu ada kelas teori ya Pak. Yang tekstil itu kelas teori. Jadi itu saya rada tekstil, takut karena online. Saya takutnya kan kita nggak bisa menunjukkan secara fisik dan lain sebagainya. Tetapi Iya. berjalan waktu ternyata bisa kok Pak. Dan Oh, kita bisa ya. bisa. Tekstur itu bisa dirasakan gitu ya, masih Ya, bisa ya. kita Tekstur bisa, tekstilnya gitu ya. bukan dirasakan Pak, tapi kita menggunakan alat kecil yang namanya loop dan itu bisa ditempel di HP. Jadi nanti mahasiswa itu memotretnya itu melalui pembesar itu Pak, kaca loop itu ya.
looknya itu seperti kaca pembesar. Kaca pembesar ya. Ya, jadi bisa langsung kelihatan tekstur kainnya, apakah dia itu weaving atau rajut gitu, kelihatan semua. Ya. Oke. Cuma supaya tidak terlalu bosan, kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang rada di luar biasa gitu Pak. Biasanya Iya, betul. ya kita mengadakan virtual tour untuk ke toko kain contohnya. Jadi kita mengajak mahasiswa kita untuk ikut join di Instagram, terus kita langsung virtual tour, langsung live gitu Pak ya, live virtual tour. Saya dengan tutor untuk melihat tekstur kain, melihat anyaman dari tekstur kain kayak gitu. Jadi supaya mahasiswa nggak materi nggak bosan. Ya. Selain itu juga kita ngadain workshop online juga sih. Jadi seharusnya untuk pembelajaran tidak ada kendala sih untuk dari segi fashion ya. Syukur deh. Ya. Saya juga melihat di respon dari para mahasiswa tentang penilaian kepuasan belajar di semester lalu, meskipun online, fashion juga keren, ya. Angkanya di jajaran atas itu ya, mahasiswanya happy. Ya, seperti hari Sabtu kemarin saya nonton loh Mr. Fabio yang ada apa itu ya, desainer ya, Ali Karisma, iya benar. Ali Karisma, saya juga nonton itu. Ya keren. Ya, dan juga ikut berkolaborasi Pak. UC ya, ikut ya, keren Mr. Fabio ya. Jadi UC People dan Citrapreneur, fashion design and business ini selalu memiliki kegiatan-kegiatan yang wow begitu ya. Tahun lalu pamerannya di mana Mr. Fabio? Tahun lalu kita mengikuti New York Fashion Week ya Pak. Wah, New York Fashion Week. Wah, jadi para mahasiswa itu lihat-lihat saja atau ikut tampil, Mr. Fabio? Ikut tampil Pak, ikut mengerjakan juga di backstage ya Pak ya. Jadi mahasiswa juga memakaikan bajunya. Waduh, sampai merinding ini saya, Mr. Fabio. Ya, jadi kita nggak hanya nonton ya, mahasiswa kita nggak hanya nonton ya. Ya, ikut menampilkan juga ikut serta ya. Ikut menampilkan desainnya, karyanya di sana. Ya. Keren ya. Waduh. Sebenarnya apa yang menjadi resep Mr. Fabio ini kok bisa tersenyum terus gitu ya, enggak marahan gitu ya. Energi apa yang sebenarnya disimpan ini Mr. Fabio? Sebenarnya nggak ada energi ya Pak. Apa jadi ini? Sebenarnya ini sih lebih ke arah mahasiswa kita, soalnya menyenangkan juga ya Pak. Kan kalau di fashion itu harus update ya Pak ya, dan mahasiswa dari FPDUC ini sangat-sangat aktif sebenarnya, dan kayak misalnya ada tren baru dan lain sebagainya itu sering banget Pak saya mentoring, jadi malah saya yang ikut belajar dari mahasiswa karena mereka ya Pak, langsung dengan gadget itu cepat begitu. Jadi cepat. Oh iya, bagus. Jadi saling belajar begitu ya dengan mahasiswa ya. Bagus ya. Saya kira memang kita beruntung punya mahasiswi yang begitu full of resources, di mana kita juga sebagai dosen bisa belajar dari mereka ya. Nggak malu kok, saya juga selalu seperti itu Mr. Fabio ya, thank you ya. Sesi pertamanya keren sekali. Nah di sesi yang kedua Mr. Fabio, saya menanyakan apakah ada hal-hal yang bisa kami support ya dari Universitas Ciputra untuk supaya Mr. Fabio itu bisa berkontribusi lebih lagi terhadap proses pembelajaran bersama adik-adik para mahasiswa maupun mahasiswi di jurusan fashion ini. Silakan Mr. Fabio. Ada usulan apa? Sebenarnya sudah sangat sangat komplit ya Pak. Sebenarnya kalau pada waktu dulu memang kita ada memerlukan studio tambahan Pak, tetapi ini lagi proses ternyata. Jadi proses untuk pembuatan yang baru dan lebih fashionable banget. Iya betul, nanti Mr. Fabio mesti tampilin loh ya lab barunya itu ya. Nah teman-teman kita nanti akan
kita akan tampilin ya bagaimana kerennya lab fashion ini ya di lantai 16, lantai 17, lantai 18 di UC Tower ya, itu markasnya dari Fakultas Desain namanya apa ya? Industri Kreatif. Ya, Fakultas Industri Kreatif. Mr. Fabio. Nah, di akhir sesi kita yaitu sesi yang ketiga, saya ingin Mr. Fabio ini bisa membagikan kalimat penyemangat ya kepada 1.200 nih sahabat-sahabat kita yaitu UC People dan Citrapreneur agar teman-teman ini meskipun pandemi tetap memiliki semangat ya di dalam proses belajar maupun mengajarnya. Ya, silakan Mr. Fabio, bisa pakai baca puisi atau mau nari, silakan. Jadi kalau menurut saya, Iya. sebagai seseorang kalau di bidang fashion itu memang kita harus selalu update ya. Jadi kita tetap meskipun ada pandemik dan lain sebagainya itu jangan membuat kita patah arang. Nah, Dan kita harus tetap berusaha. Kita setiap hari tetap harus belajar meskipun dari rumah dan harus tetap giat. Itu sih Pak. wah, terima kasih Mr. Fabio ya. Teman-teman UC People, Citrapreneur ya, Mr. Fabio mengundang teman-teman untuk terus update ya terhadap perkembangan-perkembangan di lapangan seperti apa. Meskipun sebagian dari UC People dan Citrapreneur work from home, tapi tetap harus searching begitu ya, ada kebaharuan apa. Ya memang itu betul-betul sifat entrepreneurship-nya jelas sekali Mr. Fabio. Keren Mr. Fabio ya. UC People, Citrapreneur, kita akhiri sesi DB Talk session ke-16 dengan menyampaikan terima kasih Mr. Fabio dan sampai jumpa kembali di DB Talk berikutnya. Salam entrepreneur.